Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kembali kita bertemu dengan saya di saluran ini mengenai kandungan gizi buah dan sayuran. Kali ini saya membawa apa ini Bapak Ibu? Saya membawakan untuk Bapak Ibu sekalian buah naga, ya. Ini namanya buah naga. Ini buah naga ini buat saya mahal juga sih, karena saya biasanya makan beli tomat gitu ya, beli pepaya gitu, harganya tidak terlalu lebih dari tidak sampai 50.000. Tapi ini untuk beli 3 biji saja luar biasa ya, sampai sekitar 50.000 lah ya. Buat saya ini buah naga mahal, namun ternyata buah naga ini juga tidak kalah kualitas kandungan nutrisinya. Cuman kali ini Bapak Ibu, saya tidak akan membahas mengenai kandungan nutrisinya, tapi di balik kualitas buah naga dan harganya yang begitu mahal, ternyata buah naga ini mempunyai cerita tersendiri dalam sebuah budaya negara tertentu, negara Cina dalam hal ini. Ya, saya taruh dulu ya. Ini buah naga ini menurut kebudayaan Tionghoa ya, menurut kebudayaan Tionghoa merupakan makhluk ajaib. Ya, dia makhluk ajaib dan itu karena dalam bahasa Tionghoa itu mungkin nama istilahnya makhluk ajaib itu adalah liong, ya. Liong itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya naga, ya. Naga itu oleh negara itu digambarkan sebagai ular yang ular besar gitu ya, besar dan panjang gitu ya. Dia punya tangan gitu ya, tangan dan berfungsi sebagai kaki mungkin ya, tangan dan mempunyai cakar 5 gitu. Dia punya beberapa tangan, tapi cakarnya itu ada 5, ya, cakar yang kuat gitu ya. Dia mempunyai sifat yang dianggapnya baik oleh bangsa Cina itu, ya. Dia sebagai simbol dari kebaikan, lambang-lambang sesuatu yang baik, ya. Dia juga sebagai simbol kebenaran, ya, kebenaran dan simbol keberuntungan, ya. Tapi di samping selain disimbolkan sebagai kebaikan, kebenaran, keberuntungan, juga lambang kemakmuran, selain itu dia itu dianggap sebagai leluhur manusia di negara Cina sana, ya. Dia dianggapnya sebagai leluhurnya bangsa manusia lah ya, menurut bangsa Cina. Nah, karena itu mereka menghargai sekali kepada leluhurnya ini, ya, sehingga dibuatlah patung ya, patung naga ini, patung naga ular yang besar kepalanya, lalu dipasanglah itu di kuil. Di Cina banyak kuil ya. Bukan berarti saya pernah ke Cina, bukan, tetapi begitulah ceritanya. Saya dapatkan cerita ini dari sebuah majalah anak-anak yang menurut saya bagus. Majalah apa itu? Majalah Bobo, ya. Bobo itu majalah zaman dulu sampai sekarang juga mungkin masih ada ya. Itu banyak artikel-artikel anak-anak yang memiliki kandungan cerita mengenai budaya-budaya tertentu, bagus untuk dijadikan satu sumber beberapa pengetahuan. Nah, itu mengapa
buah bukan patung naga-naga tadi, kenapa dipasang di atas kuil, di atas atap kuil tinggi gitu ya, ada gambar naga gitu sedang meliuk gitu ya, kepalanya, terus badannya yang panjang besar gitu ya, terus tangannya dengan cakar yang agak besar gitu ya. Karena dianggap menjadi sebagai penjaga ya, dia sebagai simbol kehidupan, kebaikan untuk kehidupan. Dia dianggap juga bisa menjadi sebagai penjaga manusia di sekelilingnya. Kita dianggapnya penjaga supaya lingkungannya itu menjadi baik keadaannya ya. Mengapa di atas kuil? Ternyata di atas kuil itu dia itu bisa juga sebagai penangkal petir, Bapak Ibu ya. Ceritanya bagus ya. Kali ini dia sebagai penangkal petir yang kita takut lah ya, kita semua juga takut ya kalau misalnya kita kesambar petir gitu ya, sampai kebakar. Saya pernah menyaksikan itu yang namanya orang kesambar petir, takut sekali ya. Bukannya nggak ada yang menolong, tapi kita juga mungkin yang mau menolong juga agak takut ya. Jadi ditunggu dulu sampai mungkin dia itu, karena petir itu mungkin katanya ada listriknya ya, nggak tahu saya, tapi sampai gosong lah itu ya, sampai nggak ada lah. Nah, tapi juga naga-naga itu suka ditaruh di patung-patung naga itu ya, lambang kebaikan itu dipasang di jembatan ya. Di sana ada juga kali ada jembatan yang ada patung naganya, dibuat patung naga ya. Kenapa dianggapnya naga itu sebagai bisa menjadi penangkal banjir? Aduh, nah, kalau ya mungkin itu sebagai salah satu bentuk doa yang lain, sehingga mereka dengan membangun naga itu karena itu dekat sungai ya, jadi supaya lingkungannya tidak banjir. Aduh, kemarin itu berita-berita banjir itu mengerikan sekali Bapak Ibu ya. Saya sering sekali itu mengalami kebanjiran, ya ampun, kebanjiran itu sedih lah Bapak Ibu, capek ngerjainnya ya, belum ngungsinya, belum beres-beresinnya. Jadi kalau Bapak Ibu itu kira-kira ada kemungkinan lingkungannya menjadi banjir ya, mungkin saya bisa berbagi trik kalau kita mau banjir itu ya. Ya kayak sekarang kenapa saya tidak mau ya, kebetulan juga pendukungnya tidak ada, saya hanya mengisi rumah saya itu dengan misalnya sofanya itu ya kayak gini aja, nggak usah yang ini banget, tapi ini kuat Bapak Ibu, ini dari kayu jati. Nih sofa saya ini ya, ini sofa saya ini kerangkanya kayu jati, jadi dia walaupun kerendam air ya, dia nggak lapuk. Jadi saya bukan menjamin bahwa sofa saya itu nggak lapuk, tapi ini udah 30-40 tahun ya, 30 tahun lah, ada 30 tahun ini sampai 30 tahun ini. Kalau banjirnya cuman semata kaki gitu ya, saya biarkan aja, tetapi saya terbiasa meja makan saya itu kan meja saya beli meja makan itu dari kayu jati juga ya, kayu jati, kata yang jual di sana itu kayu jati.
muda, tetapi walaupun katanya muda, saya nggak ngerti ya bedanya kayu jati tua atau kayu jati muda. Tapi meja makan itu sangat berat sekali Bapak Ibu. Aduh, itu harus yang angkat 3 orang gitu ya. Memang tidak apa ya, tidak bisa dijadikan satu patokan, tidak bisa dikatakan meja saya itu indah, tidak ya. Jadi tapi kuat dia, jadi kuat, jadi bentuknya bulat gitu ya, bentuknya bulat. Dan itu saya selalu setia papan panjang. Papannya itu kayu jati juga itu. Kalau itu gila, itu papan itu harus 3 orang atau 2 orang yang angkat itu ya. Saya taruh di atas meja itu. Baru sofa ini tidak, yang saya utamakan adalah kulkas ya, kulkas. Terus waktu itu TV belum TV nempel di tembok ya, masih TV tabung begitu. Jadi TV, kulkas itu ya saya taruh di atas meja yang dialasi papannya ada 2 ya. Udah saya taruh situ. Itu kan mejanya tingginya kira-kira ada 1 meter ya, 1 meter saya taruh di atas itu. Waktu itu rumah saya masih sangat sederhana sekali ya, sangat belum saya renovasi ya. Jadi TV, kulkas ya, pokoknya rumah itu hanya berisi barang-barang yang bisa dipakai, saya pakai gitu, yang bisa saya pakai, kulkas, TV gitu ya. Terus waktu itu saya masih pakai kompor minyak ya, bukan kompor gas kayak sekarang. Walaupun kompor minyak saya taruh juga itu di meja ya. Itu kalau banjir itu kembali kita mengenai cerita buah naga, mengenai naga itu tadi ya, naga. Tapi selain itu, selain sebagai leluhur ya, sebagai leluhur tadi kan sebagai simbol kebaikan ya, naga itu sebagai simbol kebaikan, lalu sebagai leluhurnya manusia ya, leluhur manusia. Ternyata di Cina sana itu naga itu juga dianggap sebagai lambang kekaisaran. Kekaisaran itu walaupun negeri kita bukan satu kekaisaran ya, tetapi sudah menjadi kesan bagi masyarakat dunia ya. Kalau kaisar itu kan memiliki kekuasaan tertinggi di satu negara ya. Itu tadi mengapa dia menjadi lambang kekaisaran, dengan tangannya itu tadi, dengan cakar yang besar tadi ya, tangannya dengan cakar yang besar itu, dia itu juga cakarnya ini dianggap sebagai penguasa ya, penguasa atas kehidupan banyak orang ya. Dia kekuasaan tertinggi, dan sebagai penguasa dia punya kekuatan untuk menangani ya. Jadi itu sebuah cerita yang sangat bagus untuk kita mengerti mengapa naga itu ya sampai sekarang ya. Sekarang kita di negeri kita ini mungkin ya, mereka kaum komunitas Cina itu di kuil-kuil itu ada patung-patung naga itu ya. Itu karena salah satu simbol-simbol, sebagai simbol-simbol kebaikan, sebagai simbol kebenaran, sebagai simbol keberuntungan. Simbol-simbol keberuntungan. Memang sih kita tidak memasang patung naga, tetapi bagi kita kan yang namanya kita punya keinginan, pasti kita maunya beruntung ya, hal-hal yang benar ya,
ya ke hal-hal kebenaran itu disimbolkan oleh mereka itu dalam bentuk patung naga, ya, dilambangkan sebagai kemakmuran. Jadi kalau ada patung naga mungkin bahwa itu mereka bisa makmur, ya. Kita bisa aja berpikir kalau kita ngeliat patungnya itu, aduh, kita di negeri yang makmur. Negeri kita negeri yang makmur, subur dan makmur, ya. Nah, kembali bahwa naga itu sebagai lambang kekaisaran, dan dengan cakarnya yang dalam satu tangan ada 5, itu menjadi lambang kekuasaan yang berada di tangan kaisar, ya. Di tangan kaisar, kekuasaan tertinggi itu memiliki kekuasaan yang tertinggi, dan itu memiliki sebagai dengan cakar 5 itu adalah lambang kebesarannya. Betapa besarnya, ya, si leluhur mereka itu digambarkan dalam bentuk apa? Bentuk naga itu tadi. Nah, kita yang kesan kita juga, kita pernah bertemu dengan tarian naga, ya. Kalau tahun Imlek, nah sekarang ini udah masuk bulan Februari. Biasanya kalau udah masuk bulan Februari masuk menjelang Imlek. Besok tanggal 12 ini kita libur semua, ya, karena menyambut Imlek, ya. Tapi walaupun Imlek itu tetap ada, tetapi pemerintah tetap memberlakukan protokol kesehatan. Kita tidak boleh kumpul-kumpul, kita tidak boleh bersilaturahmi, ya. Bukan dilarang karena si penguasa, karena itu membahayakan kekuasaan. Oh tidak, justru untuk melindungi kita semua dari wabah yang sedang menakutkan ini. Kita tidak usah kita secara virtual ini aja, ya, secara di dunia media sosial ini aja kita bisa saling bersilaturahmi, selamat Imlek, gitu, ya. Jadi itu tidak mengurangi nilai-nilai keberuntungan, kemakmuran, karena berkat Tuhan selalu berlimpah, ya. Jadi di masa Imlek ini kita tidak bisa lagi seperti sebelum-sebelumnya. Mungkin kalau wabah sudah berlalu, kita bisa melakukan silaturahmi, piknik kemana-mana, ya, bersama-sama keluarga, atau kita bisa menyaksikan berbagai tontonan, ya. Di masa Imlek ini biasanya, ya, komunitas-komunitas kaum bangsa, ya, mungkin mereka bukan bangsa Cina, bangsa kita juga, cuma dari dengan leluhurnya dari Cina sana, mereka menyajikan sebuah tarian liong, ya. Maksudnya tarian liong ini adalah, kalau kita artikan ke kita, tarian naga, ya. Tarian naga ini dilakukan oleh banyak orang, ya, bisa 5-6 orang gitu, ya. Dan naga itu dia membuat sebuah sejenis boneka naga gitu, ya, dari kertas dibuatnya atau dari kain gitu yang panjang, lalu diangkat oleh para penari-penari itu di atas kepala. Mengapa di atas kepala? Dia itu menunjukkan rasa hormat, ya, rasa hormat kepada leluhur mereka, maka ditarikan dengan di atas kepalanya yang meliuk-liuk itu, ya. Lalu dan itu banyak sekali jenis tarian-tarian liong ini, ya, dengan penampilan yang sangat bagus sekali, sangat keren. Jadi kalau kita menyaksikan sajian tarian naga gitu, ya,
kita rekam, besok kita lihat-lihat lagi, aduh bagus banget. Ada juga yang tarian liong itu hanya dilakukan oleh satu orang, tapi berarti dia hanya membawa kepalanya saja, kepala naga. Tetapi itulah cerita naga atau cerita liong bagi bangsa Cina. Sehingga mengapa buah naga itu dianggapnya sebagai buah yang istimewa. Sebenarnya buah naga itu dari mana sih asalnya ya? Buah naga itu dari Meksiko. Di Amerika Tengah sana ada, di Amerika Selatan sana ada, ya, dikenal dengan nama dragon fruit, ya. Tapi di Cina disebutnya tangloy, ya. Tapi atau disebut dengan liong. Di negeri kita ini liong itu artinya naga. Oke, Bapak Ibu, itulah cuplikan cerita tentang naga. Selamat sore, sampai ketemu di channel berikutnya.